Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini Waalaikumsalam. kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan dan mempresentasikan tentang wireless, sensor, dan network. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardi Andriansyah dan kawan saya. Saya Nanta Saka Utama. Saya Wiarwiningsih. Saya Muhammad Alvin Rama. Kemudian kita masuk ke materi tentang pengertian wireless sensor network yang akan dijelaskan oleh Ananta Saka Pratama. Sama ya, sobat. Pengertian wireless sensor network. Wireless sensor network atau WSN adalah suatu infrastruktur jaringan wireless yang menggunakan sensor untuk memonitor kondisi fisik dan lingkungan sekitar, seperti sensor suhu, udara, getaran, tekanan, gerakan, gelombang, elektromagnetik, dan lain-lainnya yang terhubung ke jaringan. Sensor-sensor tersebut akan mengubah data dikirim ke suatu node melalui media komunikasi yang digunakannya, seperti Bluetooth, infrared, dan Wi-Fi. Masing-masing node dalam jaringan sensor nirkabel dilengkapi dengan radio transceiver atau alat komunikasi wireless lainnya, mikrokontroler kecil, dan sumber energi, biasanya baterai. Dan ini karakteristik dari WSN. Ada beberapa karakteristik unik yang dimiliki WSN, antara lain, 1, daya atau power yang terbatas yang dapat disimpan atau diolah. Kedua, kemampuan untuk bertahan pada lingkungan yang tidak mudah untuk dijangkau dan dikontrol secara terus-menerus. Ketiga, kemampuan untuk mengatasi kesalahan node. Keempat, mobilitas node. Kelima, topologi jaringan yang dinamis. Dan keenam, penyebaran dengan skala yang besar. Komponen-komponen WSN. Pertama ada spesifikasi dan standar. Dalam pengoperasiannya, pada layer 2 OSI layer, wireless sensor menggunakan standar komunikasi wireless yaitu IEEE 802.15.4. Protokol IEEE 802.15.4 ini merupakan salah satu macam dari protokol-protokol pada WPAN, Wireless Personal Area Network. Salah satu contoh dari WPAN, yang lainnya adalah Bluetooth. Protokol ini merupakan standar untuk gelombang radio RF. Dan protokol ini bekerja pada data rate yang rendah agar baterai bisa bertahan lama dan sederhana. Suatu device yang menggunakan protokol ini dapat terkoneksi dengan baik pada radius maksimal 10 meter dan dengan data rate maksimal 250 KB per second dengan alat lainnya. Oke, salah satu tantangan dalam WSN adalah pembuatan sensor node yang hemat energi dan sekecil mungkin. Sensor node diibaratkan seperti komputer kecil dengan kemampuan dasar seperti bagian tampilan dan komponen-komponen lain yang ada di dalamnya. Komponen-komponen tersebut biasanya terdiri dari satu unit pemroses dengan kemampuan komputasi dan memori yang terbatas. Sensor, yaitu sensor dengan kondisi khusus sesuai dengan fenomena yang diindra. Terus alat komunikasi, biasanya radio transceiver 0, sumber tenaga yang kecil, biasanya berbentuk baterai. Kemungkinan yang lain adalah sebuah modul pengolah energi dan alat komunikasi cadangan atau yang kedua. Oke, selanjutnya akan ini contoh alat-alat dari wireless sensor network. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Liar. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen dari WSN sendiri, yaitu bagian C, software. Energi merupakan isu utama pada aplikasi WSN, karena menentukan
berapa lama sistem tersebut dapat bekerja. WSN sangat mungkin diterapkan pada lingkungan yang luas, kadang berjarak jauh dan sulit dijangkau, yang mana komunikasi mode ad hoc merupakan kunci. Karena alasan ini, protokol dan algoritma perlu dibuat dengan memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, maksimalisasi liver time. Kedua, ketahanan dan fault tolerance. Tiga, self-configuration. Next. D. Operating system. Operating system yang digunakan pada node sensor network tidak terlalu kompleks jika dibandingkan dengan operating system pada umumnya. iOS ini lebih mirip dengan embedded system karena dua alasan, yaitu pertama, WSN diterapkan dengan fungsi-fungsi yang khusus pada umum. Yang kedua, WSN memerlukan desain yang murah dengan menggunakan energi kecil, sehingga hal ini mendorong node tersebut harus menggunakan microcontroller daya rendah. Microcontroller tidak akan menjalankan mekanisme yang terlalu penting, misalnya virtual memory, karena hal itu terlalu sulit untuk dijalankan. Operating system yang mungkin digunakan antara lain yaitu ECOS atau UC atau US. Akan tetapi operating system didesain untuk keperluan yang bersifat real time. TinyOS dapat dikatakan operating system yang secara khusus didesain untuk sistem WSN. TinyOS ini pemrogramming model yang menggantikan model multi-threading. Next. Nah, di sini ada contoh-contoh tipe dari sensor. Yang pertama itu tipe sensornya itu temperatur. Contohnya itu seperti termistor dan thermocouple. Yang kedua itu tekanan. Contohnya itu pressure gauge, barometer, ionization gauge. Yang ketiga itu ada optik, yaitu contohnya itu photodiodes, phototransistors, infrared sensor, CCD sensor. Yang keempat itu ada akustik, contohnya itu piezoelectric resonators dan microphones. Yang kelima ada mekanik, contohnya itu strain gauge, tactile sensor, capacitive diaphragm, dan piezoresistive cells. Yang keenam itu ada gerakan dan getaran. Contohnya itu accelerometers, gyroscopes, photosensors. Yang ketujuh ada posisi. Contohnya itu GPS, ultrasound base sensor, infrared base sensor, dan inclinometers. Kedelapan itu ada kelembaban, contohnya itu capacitive and resistive sensor, hygrometers, MEMS-based humidity sensor. Terus yang kesembilan itu ada radiasi, contohnya itu ionization detectors dan Geiger-Müller counters. Next. Nah, sensor-sensor ini akan mengubah data analog ke data digital. Data ini selanjutnya dikirim ke suatu node melalui media komunikasi yang digunakannya seperti Bluetooth, infrared, dan Wi-Fi. Selanjutnya ya, Next. Juga saudara Alvin Rama. Perkembangan wireless sensor network. Kemampuan sensor pada WSN secara luas membuat penggunaan WSN untuk melakukan monitoring banyak digunakan. WSN dapat digunakan dengan sensor sederhana yang memonitoring suatu fenomena, sedangkan untuk yang kompleks, maka setiap WSN akan mempunyai lebih dari satu sensor sehingga WSN ini akan melakukan banyak monitoring suatu fenomena.
Next. F. Penerapan dan penggunaan WSN. Teknologi WSN banyak memberikan inspirasi dalam penerapan dan penggunaan untuk segala bidang. Beberapa penerapan contohnya. Yang pertama, monitoring lingkungan. Yang kedua, target tracking. 3, pipeline atau air, minyak, gas tracking. Yang keempat, monitoring pertanian. Yang kelima, supply chain management. Yang keenam, traffic management. Next. Ini ada contoh penggunaan WSN bidang pertanian. Dalam lingkungan pertanian dilakukan monitoring melalui WSN, di mana setiap kerjanya pada dasarnya hampir sama dengan sistem kerja jaringan WSN secara umum. Data dapat diakses melalui internet baik browser maupun mobile device. G. Arsitektur WSN. Setiap node WSN umumnya berisi sistem sensing, processing, communication, dan power yang dapat diilustrasikan seperti pada gambar 2. Bagaimana menggabungkan ini adalah hal yang harus diperhatikan ketika kita melakukan perancangan. Yang ketiga, sistem prosesor merupakan bagian sistem yang terpenting pada WSN yang dapat mempengaruhi performance ataupun konsumsi energi. Baik, selanjutnya Saudara Andre. Oke. Nah, oke. Oke, selanjutnya kita melanjutkan dari presentasi oleh Alvin. Yang pertama, kita menjelaskan beberapa pilihan untuk prosesor dapat memilih antara lain. Yang pertama, microcontroller. Kedua, digital signal processor. Ketiga, application specific AC. Kemudian, file programmer gated array. Kemudian selanjutnya, ini ialah contoh arsitektur umum pada sebuah WSN. Sebagai berikut, ini gambarannya seperti ini. Kemudian ada banyak cara untuk menghubungkan sistem sensing dan prosesor, menghubungkan dua atau lebih analog sensor dengan memanfaatkan multi-channel system ADC atau analog to digital converter yang di dalamnya terdapat banyak multiple high-speed ADC. Dalam satu IC, beberapa ADC kadangkalanya menghasilkan noise yang mengganggu crosstalk atau menurunkan SNR atau signal to noise pada suatu kanal. Oleh karena itu, pemilihan ADC juga harus memperhatikan ini. Untuk mempermudahkan pemahaman arsitektur WSN, kita akan mengkaji contoh dua arsitektur WSN, yang pertama yaitu E-mode, yang kedua XYZ. Kemudian arsitektur sensor mode atau E-mode dapat dilakukan pada gambar yang tadi, yang 4. Arsitektur E-mode adalah arsitektur dengan memiliki multifungsi yang berisi sistem manajemen, yaitu sistem manajemen, power processor, communication, dan interacting. Sistem sensing digunakan untuk menghubungkan platform ke multi-sensor board, sedangkan prosesor yang digunakan adalah signal processor atau DSP yang bekerja pada tegangan rendah 0,85 volt dan frekuensi rendah 13 MHz. Prosesor DSP memungkinkan untuk mempercepat prosesor komputasi berbasis multimedia. Arsitektur XYZ berisi 4 sistem yang dapat dimiliki pada gambar 5. Kemudian digunakan ARM7TDMI or microcontroller yang dapat bekerja pada frekuensi maksimum 58 MHz. Prosesor ini dapat bekerja pada mode 32 bit dan 16 bit, atau bisa disebut 16 bit sampai 32 bit. Dan kemudian memori ini cuma hanya berkapasitas 4 KB boot ROM dan 32 KB RAM yang dapat ditingkatkan dengan menambahkan flash memori hingga 512 KB. Oke, thank you for attention. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih dari kelompok 5 tentang wireless sensor network. Oke, tentang
Wireless Sensor Network. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.